beberapa waktu yang lalu dari antara kelompok saudara-saudara kami ini sedang mengalami yang diizinkan dihadirkan oleh Tuhan. Bahkan bagi saudara-saudara kami pun baru saat ini mengalami hal yang seperti ini. Namun karena kami ini sudah dididik dan sudah digembleng semuanya, dipersiapkan untuk menghadapi segala sesuatu hal apapun dengan dasar percaya berserah. Nah, ternyata dua hal ini adalah menjadi sepasang sayap yang kuat ketika menghadapi sesuatu, tidak mudah terombang-ambing dan tergoncangkan. Sehingga dua sayap ini justru yang membuat kami lebih merapat dan lebih perlu membutuhkan berdiam diri di hadapan Tuhan dengan dua dasar mental percaya dan berserah. Itu menjadi kekuatan. Dan setelah kami melaluinya, ternyata pengalaman kami ini menjadi ilustrasi. Karena setelah kejadiannya dan dari beberapa saudara kami itu menerima berbagai wangsit yang intinya sama, sebab sudah tidak ada waktu lagi dari wangsit yang diterima saudara-saudara kami itu. Terutama kami jadi memahami, menjadi gambaran kejadian yang membuat setiap mental menjadi goncang kalau tidak dipersiapkan, akan dialami kebanyakan orang, bakalan terjadi dan dirasakan juga di Nusantara yang datangnya bersamaan bertubi-tubi. Apa yang tidak diduga dan tidak ada dalam pikiran menjadi penyebab terguncangnya dari dalam mental kebanyakan orang yang tidak mempunyai persiapan, karena pertobatan itu hanya menjadi tuduhan untuk pemerintahan, untuk orang-orang yang terang-terangan berbuat kejahatan itu yang harus bertobat. Memang mereka itu harus bertobat pula, tapi bagaimana orang-orang yang merasa dirinya sudah saleh kok juga tidak bisa mencegahnya untuk mendapat belas kasihan dari Tuhan? Bukankah ini yang harus dipertanyakan kepada masing-masing dirinya sendiri? Ada apa ini yang salah? Padahal Nusantara adalah tempatnya, pakarnya orang-orang beriman ada di Nusantara. Bukan maksud untuk menakut-nakuti, tetapi Tuhan itu mengasihi dan merasa sayang kepada bangsa Nusantara. Mau untuk memperingatkan dalam keadaan yang sudah tidak bisa dan tidak ada waktu, karena segera itu akan dilaksanakan, sehingga memberikan wangsit kepada beberapa saudara kami ini yang bisa saya tangkap untuk saya bagikan di Nusantara. Meskipun banyak orang yang merasakan tanda-tanda itu segera digenapi dan pasti terjadi dirasakan oleh orang-orang yang mempunyai kedalaman spiritual, kepekaan di dalam hal roh. Namun mereka tidak bisa mempersiapkan harusnya bagaimana. Terlebih lagi sudah tidak bisa dicegah karena sudah terlambat, menyia-nyiakan timingnya. Kalau untuk menghadapi kekuasaan harus menjadi pemenang dan harus menjadi number one. Nah, padahal ini perkara alam, di tangan Allah itu harus menghadap kepada Allah. Lah, konsep ini tidak dipunyai, tidak dipahami dari dasar spirit Kristen maupun kejawen. Konsep menghadap kepada Allah identik rela kalah, berdiam untuk menjadi pemenang bagi dirinya sendiri dulu, diperhadapkan kepada Allah. Tapi ini pun masih ada tapinya, karena bukan kita memilih Allah, bukan kita yang mengajukan diri, tapi itu Allah yang memilih untuk menjadi bagian menerima pewahyuan keprabon itu. Bahkan harus diberi pemahaman secara tepatnya, itu adalah anugerah untuk bisa memahami. Kalau di negara lain berebutnya itu kekuasaan politik, tapi di Nusantara berebut kekuasaan politik dan menjadi agama mayoritas bahkan di dunia. Karena ini masa akhir zaman, masanya bertanggung jawab di hadapan Allah, menjadi yang mayoritas. Ya tentu saja jadi bagian paling berat bagi Nusantara, mempertanggungjawabkan bagian spirit di hadapan Allah. Sebelum saya membagikan kunci untuk dikuatkan, tidak menjadi goncang, menghadapi masa yang akan datang. Sebab yang saya bagikan ini adalah kunci kekristenan. Lebih dulu saya sarankan bagi Anda yang tidak percaya, kami persilakan untuk stop dan jangan lanjutkan mendengar. Karena tujuannya itu untuk membawa batin ini menjadi suci dan tulus. Tidak tiba-tiba langsung seperti tertembak. Tidak ada mempunyai prasangka dan kutuk. Sebelumnya, lebih dulu kita telusuri dari awalnya supaya bisa memahami.
Karena pengalaman kami ini, kami menjadi memahami apabila wangsit itu terjadi, bagaimana nanti hancurnya perasaan ini. Sehingga kami mau berbagi karena kasih dan peduli. Kalau sampai hal itu terjadi, sudah mempersiapkan mental. Sebab kejadiannya itu akan mengguncangkan setiap orang. Sebab wangsit yang diterima saudara kami itu tidak lagi bisa dibayar dengan doa, bahkan mesbah, karena cawan itu sudah dituangkan. Efeknya kami bersama saudara-saudara kami itu pun sudah bisa sampai kami rasakan. Maka harus dengan dipersiapkan sampai bisa melaluinya. Disisakan hati dan mental ini tidak ikut hancur untuk tetap bisa kuat menghadapi yang akan terjadi. Tidak kami wedarkan bagaimana pewahyuannya itu yang bisa menjadi kegentaran bagi yang mendengarkan. Tapi wangsit itu menyerupai dengan yang ada di dalam Wahyu 16. Baca di dalam ayat 17 sampai dengan ayat 21. Malaikat kang kapitu nyuntak pokore menyang awang-awang. Saka padalaman sucine banjur kaprungu swara kang sora saka ing dampar iku. Pangandikane, wis kelakon. Tumuli ana tatit cumleret lan gluduk gumleger. Sarta ana lindu gedhe kang salawase bumi dienggoni manungsa durung tau kelakon. Kaya mangkono lindu iku gegirisi banget. Satemah kutha kang gedhe iku pecah dadi telu lan kutha-kuthane para bangsa kang padha ora weruh marang Allah padha jugruk. Allah banjur kengetan marang Babel kang gedhe iku, nuli kaparingan tuwung kang isi anggur bebenduning dukane kebak. Sakabeh pulo banjur padha musna lan gunung-gunung wis padha ora tinemu maneh. Sarta ana udan es gedhe saben prongkol bobote satalenta tiba saka langit nibani wong-wong. Satemah wong-wong padha nyenyamah marang Allah marga saka wewelah udan es iku. Amarga wewelah iku mau gegirisi banget. Seperti itu pewahyuan sebagai wangsit yang diberikan kepada beberapa saudara kami. Kalau para gembala yang angon itu tidak mempersiapkan mental umat Tuhan, yaitu domba-domba yang digembalakannya, nah mereka itu kalau menghadapi sesuatu yang besar nanti akan goncang. Kepahitan Tuhannya yang dituntut. Pada waktu ketebusan sebagai salah satu sisi sayap itu sudah diterima, maka harus mengerjakan parsel satu sisi sayap lagi untuk terbentuknya perdamaian darah Kristus. Karena setiap langkah kita bagaikan disulam satu bulu ke satu bulu, seperti parsel ditata dan menjadi seperti sayap kerubium. Itu komplit. Sebelum berakhirnya zaman ini itu sudah jadi, dipersiapkan untuk menanti pengangkatan kriteria anak kerajaan dari mentalnya. Sehingga waktu Tuhan datang tidak terjadi kekejutan. Kedatangan Tuhan tidak seperti pencuri. Tapi kalau sayap itu untuk ditukar dengan jam terbang, karena terus hanya menangkap perintah pelayanan untuk mencari terus jiwa-jiwa baru. Padahal yang lama ini sedang masuk masa penampian, bahkan masa pengangkatan. Sehingga itulah yang menjadi kekejutan. Timingnya Tuhan segera datang. Sebab masa endingnya bagi bumi dan langit yang lama ini, agar kita bisa sampai ke tempat itu. Apakah tempat itu? Itulah bumi baru dan langit baru yang dijanjikannya. Maka Tuhan lebih dulu mengadakan penuaian. Nah, posisi orang yang siap dituai yaitu sampai dengan berbuah-buah roh, dan letaknya itu tidak di tepi lautan. Itu tidak menginjak bumi, jadi sudah tidak menginjak magnet bumi, tidak ada berharap arti hidupnya bagi bumi ini, tetapi sudah seperti orang yang disalibkan, tergantung di tengah-tengah antara langit dan bumi, selalu menanti dan terus merindukan hadirat Tuhan. Mari kita lihat Wahyu 12 ayat 13 sampai 17. Nalikane naga mau eling yen wis kauncalake menyang bumi, banjur ngoyak wanita kang wis mbabar putra kakung mau. Wanita mau tumuli kaparingan suwiwi garuda gedhe sepasang.
supaya mabur menyang panggonan, iya iku ing ora-ora samu. Ing kono wanita iku diopeni adoh saka papane ula, lawase samangsa lan rong mangsa lan setengah mangsa. Ula mau banjur nyemburake banyu dadi kaya kali saka ing cangkeme, kaenerake marang wanita mau supaya kintir. Nanging wanita iku ditulungi dening bumi. Bumi iku ngangapake cangkeme lan nguntal kali kang disemburake saka cangkeme naga mau. Naga mau nuli nepsu banget marang wanita iku, banjur lunga merangi turune liyane kang padha netepi pepakoning Allah lan ngantepi paseksine Yesus. Naga mau banjur ngadang ana ing pinggir sagara. Tapi pada masa akhir zaman ini, bagi umat yang tidak mempunyai ketebusan dan jaminan, nah kemudian bagi mereka yang belum menerima, ya segera menerima, segera membuat pengakuan supaya nanti Yesus pun mengakui, percaya bahwa Yesus adalah Mesias dan Tuhan. Hanya itu, Anda telah ditebus dan telah dijaminnya. Itu janjinya dijamin oleh tubuh dan darahnya. Namun bagi umat yang sudah mempunyai ketebusan dan jaminan, tapi salah merefleksikan dengan selalu berdiri bagi bangsa-bangsa yang diperjuangkan. Padahal diri sendiri ini, setiap orang yang pada akhir zaman masa penuaian itu adalah masa kritis. Terus jangan dikira yang seperti demikian yang diperkenan. Dalam hal spirit itu sudah tidak bisa cocok timing dengan Tuhan, sehingga keserobot pula. Bahkan dirinya sendiri saja tidak bisa menolong karena wangsit, yaitu sebagai pewahyuan yang kami terima. Ini khusus untuk mengingatkan mereka, bagi para gembala, kalau mau percaya, untuk mengingatkan agar domba-domba Tuhan tidak mengalami kegoncangan pada waktu datang penuai maupun serangan. Dari mental mereka sudah dipersiapkan sebab yang lebih tepatnya untuk bermesbah, yang membuat semakin terjadi kepekaan di dalam hal spirit. Sebagai gembala, suaranya, firman-Nya untuk menguatkan setiap saat. Sesungguhnya untuk menghadapi akhir zaman ini, menyongsong zaman baru, sudah tidak ada janji-janji lagi dan sudah tidak ada perintah lagi, kecuali kita persiapkan mereka. Janjinya itu hanya 2 sayap, tanda ketebusan dan jaminan oleh tubuh dan darah Yesus. Untuk bertumbuh 2 sayap itu tadi, menerima keadaan yang diizinkan, maka mutlak percaya dan berserah pada waktu kita sudah menyadari bahwa bumi dan langit ini sudah tidak bisa dihadapi dengan iman, berharap janjinya untuk bumi ini dipulihkan. Sudah tidak ada lagi. Kalau melihat hal ini yang membuat kami menjadi goncang, sehingga kami hanya bisa menengadah melihat kepadanya, tidak berani menunduk untuk melihat bumi ini. Maka kami pun diingatkan, tidak ada mustahil bagi Allah. Nah itu, setelah percaya dan berserah, maka 2 sayap ini bertemu pada satu titik roh suci, roh kudus dari Allah. Tidak ada mustahil baginya, membuat kami kuat dan terjawab pula apa yang tidak ada mustahil bagi Dia. Kepada kita diingatkan, apapun yang kita hadapi di dunia ini, bahwa telah mempunyai ketebusan, bahkan mempunyai jaminan oleh tubuh dan darah Yesus. Dan mereka ini dipegang di tangan Tuhan Yesus. Itulah spesialnya. Mau menjadi hitam, mau menjadi kuning, maupun menjadi putih, terserah Tuhan. Kalau itu makanan, yang makan itu Tuhan, dimakan atau tidak terserah Tuhan. Karena mereka ini adalah milik Tuhan. Rasanya pahit, rasanya kecut atau asin, ya terserah Tuhan yang memakannya, bukan di tangan iblis. Kalau sudah menerima ketebusan dan dijamin Tuhan, itu milik Tuhan, di tangan Tuhan. Takdirnya itu. Nah inilah, mau ditaruh surga, mau ditaruh neraka, terserah Tuhan. Itulah bedanya dengan agama. Maka Yesus bukan hanya Mesias. Tuhan kita itu Tuhan yang hidup, yang mau menebus dan mau menjamin dan menentukan, masuk ketentuan perkara kekal
Ibaratnya hidup ini harus membayar, itu sudah lunas dibayar oleh Tuhan. Jadi penjualnya itu tidak berhak menuntut kita. Berbeda pula dengan agama, ibaratnya masih mendengar dari penawaran sales, tidak berhak untuk memberi jaminan. Ketika dijamin itu untuk menjadi perdamaian, waktu harus menghadap kepada Allah yang Roh Suci, Roh Kudus. Nah ini masalahnya, jaminan itu bisa tidak ngefek, tidak mempunyai damai, karena punya kawulonya itu hidup. Kawulo itu adalah keinginan dagingnya dan juga tuntutan jiwanya, serta ambisi dan nafsunya. Itu menuntut untuk ikut menentukan masa depannya. Sebelum menghadap Roh Suci, hati dan pikiran dan gerakan itu bisa berbeda, bertentangan. Itu loh yang menuntut orang yang sudah ditebus itu. Sehingga pada waktu dijamin ini, tepatnya dipergunakan untuk berjalan salib, yaitu memerangi individual kawulo itu tadi. Supaya ketika menghadap Roh Suci itu sudah menjadi bersih dan hanya Yesus yang menjadi kepala. Pasti selamat, pasti sampai hidup itu dipimpin oleh Roh dan bagi Roh mempunyai arti hidup kekal. Maka umatnya ini menjadi sebagai tubuh-tubuh Kristus. Dan peredaran ini berbeda, tidak sama dengan jual obat, karena kami sendiri mengalami, semua yang kami bagikan sudah mengalami. Sehingga pada waktu nantinya kita menghadap Roh Suci yang kudus itu, kita pun akan diakui sebagai umatnya. Amin.